Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Sittatu Mawadhi'a minas Sirati karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Penulis mengatakan, "Tsumma sabbarahu 'ala al-masyaqqati al-'azimati wal adawatil balighati." Kemudian Abu Thalib juga senantiasa mengajak Nabi untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan yang sangat besar dan juga dalam menghadapi permusuhan yang sangat sengit dari orang-orang musyrikin. Lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra' min dinihi al-awwali lam yasir musliman. Namun ketika Abu Thalib tidak masuk ke dalam Islam dan tidak berlepas diri dari agamanya sebelumnya, agama kesyirikan, maka dia pun tidak dianggap sebagai seorang muslim. Ma'annahu ya'tadhiru min dzalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib. Walaupun memang beliau i'tidhar, beliau minta uzur. Kenapa beliau tidak masuk Islam? Kenapa beliau tidak mengikuti ajaran Rasulullah? Adalah karena dengan mengikuti ajaran Rasulullah, maka di sana ada celaan, sama saja mencela abihi, bapak beliau, yaitu Abdul Muttalib. Beliau khawatir dianggap mencela bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Wali Hashimin, dan juga Hashim, kakek moyangnya. Wa ghairihima min masyayikhihim, dan orang-orang selain mereka berdua yang merupakan kakek moyang orang-orang Quraisy. Maka beliau khawatir dianggap mencela kakek moyangnya. Inilah makna perkataan Abu Jahal ketika beliau mengatakan, "Atatruku dina Abdul Muttalib." Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan ajaran agamanya Abdul Muttalib bapakmu? Dalam riwayat yang lain, Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati abika Abdul Muttalib." Apakah engkau benci dengan ajaran agama bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Maknanya yaitu kalau Abu Thalib mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dianggap mencela ajaran bapak beliau, yaitu Abdul Muttalib, dan juga ajaran kakek moyangnya. Kita lihat catatan kaki nomor 28. Syarih mengatakan, "Hadzal ladzi mana'ahu wa huwa an-nakhwatu wal asabiyatu al-jahliyatu." Inilah perkara yang menghalangi beliau masuk Islam, yaitu nakhwah, kebanggaan terhadap kakek moyang, kebanggaan terhadap suku, dan juga asabiyah jahiliyah, fanatisme golongan ala jahiliyah, fanatisme kesukuan, fanatisme kabilah, nasionalisme ala jahiliyah. Man'athu min ad-dukhuli fil islami wa mata 'ala al-kufri. Hal tersebut mencegah dia untuk masuk Islam sehingga akhirnya beliau mati di atas kekufuran. Ma'amalahum minal mawaqifil 'azimati fi nusratil haqqi wad difa'i anhu. Padahal beliau memiliki jasa-jasa yang sangat besar dalam membela kebenaran dan juga dalam membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'dzalika lamma lam yattabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam tanfa'hu hadhil umuru. Walaupun demikian, ketika beliau tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua jasa-jasa tersebut tidak bermanfaat. Illa masahha annahu khuffifa anhu min adzabin nari. Kecuali sedikit saja. Ada sedikit manfaat yang beliau dapatkan, yaitu masahha yang terdapat dalam riwayat yang sahih, bahwasanya beliau diringankan azabnya di neraka. Haitsu asbaha fi dhahdahin min narin bisababi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Ketika beliau nanti akan ditempatkan di neraka yang paling dangkal. Neraka yang paling dangkal itu neraka yang paling ringan. Karena neraka itu darokat, bertingkat-tingkat ke bawah. Semakin ke bawah semakin mengerikan, semakin ke atas semakin ringan. Dan Abu Thalib adalah penghuni neraka yang paling atas, yang paling ringan azabnya.
Yang ini disebabkan karena syafaat dari Rasulullah SAW kepada beliau. Ada sedikit manfaat yang beliau dapatkan, yaitu diringankan azabnya di neraka, namun sama sekali tidak bisa keluar dari neraka. Waliyadzubillah. Dan perlu diketahui bahwasanya semua penduduk neraka, dia merasa dialah yang azabnya paling fatal, yang azabnya paling ngeri. Hatta Abu Talib, walaupun Abu Talib ada di neraka yang paling dangkal, yang paling tinggi, yang paling ringan, namun dia juga merasa itulah azab yang paling keras, yang paling menyakitkan dari semua penduduk neraka. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Abu Talib fi akhmasi qadamaihi jamratan min narin yulghi minhuma dimaghahu. Di telapak dari kedua kaki Abu Talib ditempatkan jamratan, dua bara api, min narin, dari neraka. Yang dua bara api tersebut yulghi minhuma dimaghahu, membuat kepala beliau atau otak beliau mendidih. Ditaruh bara api di kakinya, namun yang mendidih otaknya. Ini menunjukkan yang di bawah otak, di bawah kepala lebih parah lagi. Ma yara anna ahadan minan nari ashadda minhu adzaban. Dan beliau merasa tidak ada orang lain di neraka yang lebih keras, yang lebih parah lagi azabnya. Dia merasa yang paling parah. Wa innahu la'ahwanu adzaban. Padahal azab yang dia rasakan tersebut adalah azab neraka yang paling ringan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Lam yanfa'hu dzalika fi ikhrajihi minan nari. Jasa-jasa yang pernah dia berikan kepada Nabi dan juga kepada dakwah Islam tidak bisa memberikan manfaat kepadanya dan tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka. Hanya mendapatkan azab yang paling ringan, itu pun sudah merasa yang paling berat, dan tidak bisa keluar dari neraka sama sekali. Fala yata'aradu hadza ma'a qauli ta'ala 'anil kufari. Maka ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala terkait dengan orang-orang kafir. Allah Ta'ala katakan, wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Semua syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat tidak akan bermanfaat kepada orang-orang kafir. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 48. Innama naf'uhu fit takhfifi anhu minal adzabi faqat. Manfaat yang dirasakan oleh Abu Talib sekedar takhfif, peringanan saja. Dia tidak mendapatkan manfaat berupa keluar dari neraka. Sehingga tetap berlaku firman Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Karena hatta Abu Talib pun tidak bisa keluar dari api neraka karena syafaat Nabi. Dan juga dari kisah Abu Talib ini kita bisa ambil faidah tentang pentingnya berteman dengan orang-orang baik. Karena Abu Talib ketika tidak bisa meninggalkan orang-orang yang buruk, tidak berlepas diri dari mereka, sehingga di akhir hayatnya ia dibersamai juga dengan orang-orang yang buruk. Abu Jahal dan kawan-kawannya. Yang teman-teman yang buruk ini sampai akhir hayat memberikan pengaruh yang buruk. Bahkan ketika Abu Talib ingin mengucapkan la ilaha illallah, tidak jadi. Gara-gara perkataan dan pengaruh dari teman-teman yang buruk. Inilah pentingnya kita untuk menyeleksi teman. Hendaknya kita banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan hendaknya kita kurangi atau tinggalkan teman-teman yang buruk. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala alaihi." Dan karena ada hubungan kekerabatan kepada Abu Talib dan juga pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh Abu Talib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memintakan ampunan untuk beliau. Fa'anzalallahu ta'ala alaihi. Kemudian Allah turunkan ayat yang menegur Nabi. Allah Ta'ala katakan, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina." Tidak layak bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walau mereka adalah termasuk karib kerabat, setelah jelas baginya bahwasanya orang tersebut adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim.
Artinya dia mati di atas kekufuran. Surat At-Taubah ayat 113. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, nastafidu min hadza annahu la yakfil iqraru bi anna al-islam haqqun. Kita bisa mengambil faedah dari ayat ini bahwasanya tidak cukup sekedar mengakui bahwasanya Islam itu benar. Wala yakfil mudafa'atu 'anil islami. Dan tidak cukup sekedar membela Islam. Wala yakfi dzammu syirki wal musyrikina. Dan tidak cukup sekedar mencela kesyirikan dan orang-orang musyrik. Kullu hadza la yakfi illa bittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ini tidak cukup kecuali harus dibarengi disertai juga dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yattabi'ir rasula sallallahu alaihi wasallam fa inna hadhihi al-umura la tanfa'uhu. Siapa yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua perkara-perkara di atas tidak bermanfaat baginya. Wa bina'an 'ala dzalika inna haula'i alladziina yusalluna wa yasumuna wa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa qad yujahiduna al-kuffara. Maka atas dasar ini, atas dasar kaidah di atas, orang-orang yang mereka salat, puasa, bahkan mereka juga bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan terkadang di antara mereka juga ada yang berjihad melawan orang kafir. Walakinnahum la yatrukuna syirka hawla al-adrihati wal kuburi wa yastaghithuna bil amwati wa yadhbahuna lil kuburi fa haula'i la yanfa'uhum dzalika. Namun di sisi lain mereka ini tidak meninggalkan kesyirikan yang terjadi di sekitar situs keramat dan kuburan, dan juga mereka beristighatsah kepada orang mati, dan mereka juga menyembelih untuk kuburan. Maka amalan-amalan mereka tadi, salat, puasa, syahadat, dan juga jihad, la yanfa'uhum dzalika, tidak bermanfaat. Sebanyak apapun amalan seseorang, kalau dia tidak meninggalkan kesyirikan, kalau dia tetap meminta kepada kuburan, beristighatsah kepada kuburan, maka amalan-amalan dia yang banyak tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Lianna syirka la yanfa'u ma'hu amalun. Karena selama seseorang masih melakukan kesyirikan, maka amalan apapun tidak bermanfaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepada wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelummu, bahwasanya andaikan engkau melakukan kesyirikan, andaikan engkau Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan terhapuslah semua amalan-amalanmu. Perhatikan, ini yang diajak bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya amalan beliau luar biasa, jasa beliau luar biasa. Kita semua masuk Islam tidak lepas dari jasa beliau. Tapi andaikan beliau berbuat kesyirikan, sebanyak apapun jasa beliau, semuanya akan hangus, akan terhapus, tidak bermanfaat. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Madama annahu lam yatabarra minal musyrikina wa lam yuqati'hum fid dini fa innahu la yanfa'uhu dzalika. Selama seseorang tidak berlepas diri dari kesyirikan dan tidak memutuskan segala perkara yang terkait dengan kesyirikan dalam agama, maka tidak bermanfaat semua amalan apapun. Kemudian penulis mengatakan, walladzi yubayyinu hadza annahu idza 'urifa rajulun min ahli al-basrati aw al-ahsa'i bihubbi ad-dini wa bihubbil muslimina. Dan yang lebih memperjelas masalah ini adalah bahwasanya andaikan ada seseorang yang diketahui dia adalah penduduk Basrah atau penduduk Ahsa, ini nama kota, yang orang ini dikenal dia mencintai agama Islam dan dia juga mencintai kaum muslimin. Ma'annahum lam yansurid dina biyadin wala malin wala lahum minal a'dzari mithlu ma li Abi Talibin. Namun dia tidak pernah membela agama Islam baik dengan upayanya ataupun dengan hartanya, dan dia juga tidak punya uzur seperti uzurnya Abu Talib. Wa fuhimal waqi'u min aktsari man yadda'i ad-dina.
Dan andaikan telah dipahami tentang bagaimana kondisi mayoritas orang-orang yang mengaku beragama Islam, maka tabayyana lahu al-huda min ad-dhalali wa 'arafa sawa al-afhami, Allahul musta'an. Maka seseorang akan memahami mana petunjuk dan mana kesesatan, mana yang hak dan mana yang batil. Dan dia akan mengetahui mana jalan yang lurus, mana pemahaman yang benar. Allahul musta'an. Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan. Syekh Shalih Al-Fauzan di catatan kaki nomor 30 mengatakan, yaqsudu bidzalikal ulama alladzina fi waqtihi. Yang beliau maksud dalam perkataan ini adalah para ulama yang ada di negeri beliau, yang ada di zaman beliau, di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alladzina araful haqqa wa arafu tauhida wa arafu butlana syirki. Yang mereka mengetahui tentang kebenaran, dan mereka juga mengetahui tentang tauhid, dan juga mereka mengetahui tentang kebatilan dari kesyirikan. Lakin ma'a hadza lam yaqumu bid-da'wati ila Allah wal amri bitauhidi wa nahyi 'anil syirki wal inkari 'alal musyrikin. Namun demikian, para ulama tersebut, ulama-ulama di zaman beliau, di negeri beliau, ternyata tidak mau menegakkan dakwah kepada Allah, tidak mau mengajak masyarakat untuk bertauhid, tidak mau melarang kesyirikan, dan tidak mau mengingkari orang-orang yang musyrik. Lam yaqumu bidzalika, mereka tidak mau melakukan itu semua. Haula'i mithlu Abi Talibin, maka mereka-mereka ini mirip seperti Abu Talib. Li'annahum ma badzalu al-khaira li hadzal dini. Karena mereka tidak memberikan kebaikan kepada agama ini, wala da'u ila Allah azza wa jalla. Dan mereka juga tidak berdakwah mengajak kepada Allah azza wa jalla. Wala bayyanu lin-nasi, dan mereka juga tidak menjelaskan tauhid, menjelaskan kebenaran kepada manusia. Bal katamul ilma alladhi indahum, namun mereka menyembunyikan ilmu yang ada pada mereka. Wasakatu 'ani syirki wa 'ashau ma'al musyrikina, dan mereka diam terhadap kesyirikan, dan mereka hidup mentoleransi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, kalau Abu Talib saja tidak diberikan uzur, pada beliau sudah banyak jasanya, beliau adalah kerabat Nabi, paman Nabi, beliau mempertaruhkan nyawanya untuk membela Nabi dan juga untuk membela Islam. Beliau saja tidak diberi uzur, beliau mati di atas kekufuran dan tidak bermanfaat apa-apa yang beliau lakukan. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang di zaman sekarang yang jasa-jasanya tidak sebesar Abu Talib, yang mereka juga hanya mengaku mencintai Islam, mencintai kaum muslimin, membela Islam, tapi mereka tidak menjalankan tauhid, meninggalkan syirik, dan juga tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maka tentunya lebih parah lagi keadaannya. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.